Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian beserta jawabannya khusus untuk kelas 6, tema 6, subtema 1, bagian ke-1. Soal-soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Baik, sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya agar mendapatkan informasi yang paling baru. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, ini proklamasi berasal dari kata A. Proklamatik, B. Proklamatik, C. Proklamatio, D. Proklamasio. Nah, ini sudah dipelajari juga ya di tema 6, khususnya di subtema 1. Ini proklamasi ini berasal dari kata apakah A, B, C, atau D. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, berasal dari kata proklamatio. Proklamatio itu adalah bahasa Yunani ya, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Makanya disebut proklamasi. Nah, ngambilnya itu dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal, nah ini gampang sekali ya, setiap tahun kita memperingatinya ini. A. 17 Agustus 1955, B. 18 Agustus 1955, B. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Nah ini ya, awas tahunnya ketukar. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, 17 Agustus 1945. Makanya setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ya, kemerdekaan Indonesia ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Bangsa Indonesia sudah sejahtera, B. Bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, C. Bangsa Indonesia sudah berhasil menjajah bangsa lain, D. Bangsa Indonesia adalah bangsa kolonial. Awas ya ini ya. Jadi ada maknanya nih dari proklamasi dulu itu ya. Proklamasi kemerdekaan itu apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, ini maknanya bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka dan berdaulat gitu ya. Jadi ketika sudah dilaksanakan proklamasi, maka bangsa Indonesia itu sudah merdeka dan berdaulat, lalu melanjutkan kegiatan kenegaraannya karena sudah menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, ini kalau A, bangsa Indonesia sudah sejahtera, belum, waktu itu belum sejahtera. Itu hanya pada waktu itu saja bahwa bangsa Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa sudah merdeka dan bebas melaksanakan kehidupan bernegaranya tanpa ikut campur dari bangsa lain yang menjajah kita atau bangsa kolonial. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum A. Penjajah, B. Internasional, C. Nasional, D. Kemerdekaan. Ya, silakan dipahami pertanyaannya, dibaca kembali. Ya, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum dari kolonial menjadi hukum. Mari kita lihat jawabannya. Ya, menjadi hukum nasional ya, hukum kita sendiri ya, yang dibuat aturan-aturannya, yang
tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Bapak Proklamator Indonesia adalah A. Soekarno Soeharto, B. Soekarno Soekarni, C. Soekarni Hatta, D. Soekarno Hatta. Nah, ini Bapak Proklamator kita ya. Jadi yang pada waktu itu memandangkan proklamasi. Baik, mari kita lihat jawabannya. Nah, ini Soekarno dan Hatta ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Interval nada adalah A. Sebuah ketukan dari nada satu ke nada lainnya, B. Sebuah jangka atau langkah dari nada awal ke nada akhir, C. Sebuah jangka atau langkah dari nada atau dari suatu nada ke nada lainnya. Nah, ini ya. C. Perbandingan nada. Nah, ini awas, ini sudah dipelajari ya. Ada yang disebut dengan interval nada. Jangan terkecoh, pilihannya hampir sama ini ya. Jawabannya apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, sebuah jangka atau langkah dari nada satu ke nada lainnya. Gitu. Jadi bukan dari nada awal ke nada akhir, tapi setiap nada itu langkahnya itu disebut interval nada. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Interval nada selalu dibatasi oleh A. Nada pangkal dan nada akhir, B. Nada pangkal dan nada selang, C. Nada selang dan nada akhir, D. Nada standar dan nada selang. Ini kalau dipelajari, kalau ikut menyimak pada waktu pembelajaran ini, kalau fokus ini tahu ya, interval nada ini dibatasi oleh apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, nada pangkal dan nada selang. Ya, ada nada pangkal ya. Nada pertama itu disebut nada pangkal. Nah, nada kedua disebut nada selang. Gitu ya. Jadi nada pangkal, nada pertama, nada kedua, nada selang. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika dalam tangga nada C mayor nada C ditetapkan sebagai nada pangkal, itu salah nulis ya, maaf. Jadi saya ulangi, jika dalam tangga nada C mayor nada C ditetapkan sebagai nada pangkal ya, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. A, C ke D disebut prime, B, C ke E disebut quart, C, D ke E disebut terts, D, C ke F disebut quart. Gitu ya. Ini dalam penggunaan interval nada nih. Kalau C ditetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C ke F disebut quart. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua. Nah, ini berdasarkan cara memainkannya ya. Ini interval nada ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Harmonis dan biasa, B. Harmonis dan instrumentalis, C. Instrumentalis dan khusus, D. Harmonis dan melodis. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, interval, harmonis, dan melodis. Jadi interval harmonis itu adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan, itu interval harmonis. Kalau interval melodis, dua nada yang dibunyikan secara bergantian.
Jadi kalau harmonis dua nada yang bersamaan dimainkannya, nah, kalau melodis bergantian. Baik, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dua nada yang dibunyikan secara bergantian disebut, nah ini barusan sudah jelaskan ya. A. Interval harmonis, B. Interval khusus, C. Interval melodis, D. Interval biasa. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, interval melodis. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11. Mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah merupakan A. Hak setiap warga negara, B. Hak setiap orang, C. Kewajiban anak, D. Kewajiban setiap warga negara. Ini mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintahan. Ini merupakan A, B, C, atau D. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, merupakan kewajiban setiap warga negara. Bukan hanya anak-anak saja ya, tapi semua warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut contoh upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu A. Program transmigrasi, B. Pendidikan dasar 6 tahun, C. Pendidikan dasar 9 tahun, D. Pemilu. Nah ini ya, jadi program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini apa namanya? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, C ya, pendidikan dasar 9 tahun, bukan 6 tahun ya, awas ketukar. Jadi SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, jadi 9 tahun. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Segala sesuatu yang harus kita lakukan disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Peraturan, D. Disiplin. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan yang disebut apa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, kewajiban ya. Kalau hak itu segala sesuatu yang wajar dan pantas kita terima. Nah, kalau kewajiban itu ini segala sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14. Berikut contoh kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu A. Mendapatkan uang jajan, B. Mendapatkan pendidikan, C. Menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, D. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah ini ya, contoh kewajiban terhadap diri sendiri. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, menjaga kesehatan ya dengan pola makan yang sehat. Nah, kalau A, B, dan D itu adalah hak semua ya. Ini kan yang ditanyakan kewajiban, khususnya terhadap diri sendiri. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini tadi pendidikan dasar 9 tahun itu ya. Jadi ketika SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun itu yang membiayai adalah pemerintah. Sehingga semua warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Baik, kita lihat isinya atau pilihan jawabannya. A. 31 ayat 2, B. 32 ayat 2, C. 31 ayat 1, D. 31 ayat 2. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, pasal 31 ayat 2. Nah, ini dijamin atau diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
31 ayat 2. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tanda like-nya, dan klik juga tanda loncengnya agar mendapatkan informasi yang paling baru dari Pusat Update RPP. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.